Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ananda sekalian, sekarang kita berada pada pertemuan ke-14 mata kuliah dasar-dasar TIK. Capaian pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu membuat database sederhana. Jadi database sederhana ini akan banyak Ananda gunakan pada saat misalnya pengolahan nilai ya. Karena Ananda adalah calon guru, pasti nanti akan berhubungan dengan pengolahan nilai. Nah, di saat itu nanti akan banyak digunakan, biasanya digunakan adalah Excel, Microsoft Excel. Nah, di sini kita akan mencoba, kita akan belajar bagaimana caranya membuat pengolahan nilai sederhana, membuat database sederhana menggunakan Microsoft Excel. Oke, sedikit pengantar bahwa database atau biasa disebut dengan basis data adalah sekumpulan data atau informasi yang terdiri atas satu atau lebih tabel yang saling berhubungan ya, antara satu dengan yang lain, di mana kita dapat menambah, mengedit, menghapus data dalam tabel-tabel tersebut. Kemudian database merupakan kumpulan dari informasi yang disimpan dalam komputer dan saling berhubungan satu sama lain secara sistematik. Kemudian database ini dikelola dan dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Ya, tadi salah satunya yang mungkin database, misalnya di perpustakaan ada data-data buku yang dimiliki oleh suatu perpustakaan. Dan salah satunya juga misalnya data nilai siswa yang banyak digunakan. Nah, khusus dalam pembahasan modul ini kita lebih fokus pada pembuatan database sederhana dengan fungsi atau formula atau rumus yang sederhana pula ya, seperti rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Namun rumus-rumus itu bisa dipadukan juga dengan fungsi-fungsi yang lain, dengan rumus-rumus yang lain sesuai dengan kebutuhan database yang dibuat di dalam Microsoft Excel ya. Tentu bisa digabungkan dengan rumus-rumus sebelumnya, misalnya rumus pemjumlahan, rumus untuk mencari rata-rata sesuai dengan kebutuhan kita saja. Baik Ananda sekalian, sedikit saya jelaskan ya tentang fungsi VLOOKUP ya. Secara garis besarnya, fungsi VLOOKUP itu adalah fungsi untuk bagaimana kita dapat membaca data secara vertikal ya. Jadi vertikal itu maksudnya dari atas ke bawah atau bawah ke atas ya, jadi lurus ke atas. Kalau horizontal itu ya mendatar, ini vertikal ya. Jadi dia membaca data secara vertikal dengan acuan data tertentu ya. Bentuk persamaannya sebagai berikut ya, sama dengan VLOOKUP. Nah, ini buka kurung, nanti kita langsung praktekkan saja. Ya, atau bisa juga dibaca seperti ini, sama dengan VLOOKUP, artinya kita ingin membaca data secara vertikal. Kemudian ini nilai kunci, koma, jadi kita cari acuannya maksudnya. Acuannya apa? Apakah acuannya adalah berdasarkan NIS, berdasarkan nomor urut? Nah, nanti kita lihat. Kemudian tabel data di sini maksudnya rank data yang disusun tegak atau vertikal. Jadi tabel data ini data yang mana yang akan kita tinjau ya. Kemudian nomor kolomnya, kemudian tipe data. Nomor kolom di sini merupakan nomor urut kolom untuk pembacaan tabel referensi. Nah, kemudian tipe data yaitu true or false. True digunakan jika nilai datanya tidak pasti atau berada rank tertentu, dan tipe data false digunakan jika nilai datanya itu pasti, seperti ini. Ini dasar-dasarnya dulu. Oke.
Untuk fungsi halookup, ya, halookup itu digunakan untuk mengisi data berdasarkan tabel referensi yang berbentuk baris atau horizontal ya. Jadi ini gampang dibedakan. Kalau halookup H berarti dia membaca nanti data berbentuk horizontal mendatar. Sementara tadi yang halookup membaca data dalam bentuk ya atas ke bawah atau bawah ke atas. Lurus ke atas, lurus ke bawah. Ya, sama tadi rumusnya, yang berbeda itu di ini saja, di huruf pertamanya halookup, horizontal maksudnya. Oke. Nah, sekarang kita langsung masuk ke prakteknya. Cara menggunakan fungsi VLOOKUP. Berikut ini cara menggunakan fungsi VLOOKUP. Ya, ini saya perlihatkan. Nah, kita perlu dulu untuk mengetik data-data ini ke Microsoft Excel yang kita punya. Silakan Anda ketikkan terlebih dahulu. Kemudian di sini saya perlihatkan nanti bentuk rapornya tuh ya kurang lebih seperti ini. Jadi ini misalnya kita ketikkan angka 2, ini berubah Adriansyah, berubah namanya, berubah NIS-nya, nilainya juga berubah semua di sini. Misalnya saya ganti dengan nomor 3 menjadi Alvin Manuel. Nomor induknya berubah, NIS-nya berubah, dan semua juga nilai-nilai di sini, nilai spiritualnya, nilai sosialnya, nilai pengetahuan dan keterampilan semua juga berubah mengikuti acuan dari nomor ini. Jadi ini acuannya adalah nomor urut. Oke, nanti kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, sekarang kita mau buat dulu datanya. Jadi kita buat dulu ini. Pertama nomor. Nah, saya sudah punya ini, jadi tinggal saya ketik saja. Sedikit ingin praktekkan juga untuk penulisan ini agar diingat kembali. Misalnya penulisan nomor, tidak usah ditulis semua 1, 2, 3 sampai 10, cukup 1 dan 2 saja. Kemudian arahkan di nomor 1, blok sampai nomor 2. Kemudian ini tunjuk di kanan bawah, tahan lalu tarik ke bawah sampai berapa nomor yang kita butuhkan, misalnya sampai 10 nomor, lalu lepaskan. Ini sudah berurut ya. Kemudian ini juga NIS ya, bisa tekan dulu 1000201. Kemudian di bawahnya karena kita lihat NIS di sini berurut, langsung saja 1002025. Untuk selanjutnya sama tadi, untuk nomor NIS ini kita arahkan dulu di baris atas, kemudian blok ke bawah, lalu bagian kanan bawah itu kita klik, tahan, lalu seret ke bawah. Nah, seperti ini. Selebihnya ya kita sesuaikan saja dengan datanya. Ini Alfiliyah, Hamzah, Rahmadaniyah, Siti Syifa, semuanya kita lengkapi dulu. Kemudian ini nilai mata pelajarannya, ada agama, ada bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris, ini matematika, ini fisika. Jadi ini anggap adalah pekerjaan wali kelasnya. Biologi, anggap Ananda adalah wali kelasnya yang akan mengolah datanya. Ini sosiologi dan seni ya. Kalau misalnya Ananda sudah punya data ini ya, Anda sudah punya data ini. Nah, sekarang kita ikuti instruksi selanjutnya ya. Yang kedua, ubah nama sheet 1 menjadi database. Ya, maksudnya yang ini. Di sini saya pakai sheet 3, tidak masalah karena tadi sudah saya gunakan sheet 1. Ini ubah menjadi database.
Kemudian di sini dikatakan di langkah ketiga, tambahkan sheet baru dan ubah namanya menjadi informasi. Misalnya di sini sheet barunya, atau boleh juga klik ini untuk sheet baru. Ini tadi database-nya. Kemudian ini kita berikan nama informasi. Jadi sekarang kita punya dua sheet database dan sheet informasi. Pada sheet informasi, kita perhatikan langkah keempat, ketik data-data seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Itu yang seperti ini. Silakan Anda buat dulu di sini. Jadi misalnya ini kan A B bergabung ya, blok saja A dan B, kemudian klik ini merge, dia bergabung. Kita import masih siswa kemudian nama. Di sini kita mau di sini hitam gelap ya, ini cetak tebal. Dan di sini gabungkan lagi informasi nilai ini agama. Saya copy saja tadi saya sudah ya, Anda tinggal lengkapi ikuti ini. Kemudian ini diwarnai supaya sama. Kemudian saya berikan pertegas kolomnya, tabelnya. Klik di sini cari ya, oke, saya rasa cukup. Nah sekarang kita mau buat perintahnya agar informasi di sini yang muncul kita peroleh terhubung dengan dari database ini. Nah, jadi informasinya di sini. Kita ikuti saja petunjuknya. Jadi di sini disebutkan ya, pada sel B3 ya, jadi ini di bagian informasi sel B3 ini B3 udah di sini. Yang dijadikan acuan untuk membaca tabel referen. Nih, pada sel B3 bagian nama input fungsi VLOOKUP ya, dengan rumus sama dengan VLOOKUP B2, database, ini tanda seru, baru ini tanda kayak dolar ya, B. Nah, jadi ini B3 sampai M12 ya. B3 M12 koma 2 ya, kita ketikkan itu. Jadi sama dengan, bisa di sini, bisa juga di sini, sama dengan, mau huruf kecil boleh, huruf besar boleh. VLOOKUP nanti muncul sendiri rekomendasi fungsinya, rumusnya. Kemudian buka kurung B2, ketikkan B2. B2 itu ini, maksudnya itu apa yang akan kita jadikan acuan. Misalnya NIS-nya, maka kita klik ini NIS di sini B2. Acuannya nanti berdasarkan apa sehingga datanya dimunculkan. Misalnya nanti akan berdasarkan NIS-nya, maka kita gunakan di sini NIS. NIS ini letaknya di sel B2, makanya di sini B2. Kemudian ketikkan database. Artinya sheet apa yang akan kita ambil datanya. Jadi kita akan mengambil data dari sheet database. Perhatikan baik-baik bahwa ini sensitif dengan huruf kapital dan huruf kecilnya. Jadi kalau gunakan huruf kapital, gunakan juga huruf kapital. Jangan sampai berbeda. Setelah itu di tanda panah, kemudian tanda dolar ini ya, terus B dolar lagi.
kemudian 3.2 dolar lagi M ya, 12,2. Nah, di sini kenapa saya jelaskan apa maksudnya. Itu yang B2 tadi itu, ini B2 itu adalah sel yang dijadikan acuan untuk membaca tabel referensi. NIS adalah acuannya. Jadi di sini B2 itu adalah acuannya apa? Mengacu pada apa? Ya. Di sini kita akan gunakan NIS sebagai acuan untuk melihat namanya siapa. Ya. Siapa yang memiliki nama dengan NIS yang akan kita tuliskan di sini. Kemudian database dengan simbol-simbol ini ya, sampai koma, itu adalah tabel yang berisikan data referensi sumber data utama, yaitu sheet database. Kemudian nomor 2 sini itu adalah nomor urutan data yang ditampilkan. Perhatikan data pada sheet database nama berada pada urutan kedua setelah NIS. Jadi ini kita selesaikan dulu. Paling terakhir kita tutup dengan kurung lalu enter. Yang dimaksud di sini nomor 2 adalah nomor urutan data yang ditampilkan. Ya, data yang kita tampilkan di sini ini adalah data nama. Kita lihat. Di sini kita berikan nomor 2 karena data nama pada sheet database itu berada di urutan kedua. Kita lihat database. Nah, ini nama. Nama ini berada di urutan kedua setelah NIS ya. Karena tadi NIS yang jadi acuannya, maka kita hitungnya dari NIS, bukan dari nomor. Karena bukan nomor jadi acuan, tapi NIS. Jadi ini data pertama. Nah, ini data kedua. Makanya di sini menggunakan angka 2. Dan kita akan gunakan data kedua, yaitu data tentang nama. Data setelah data acuan itu tadi. Ya. Oke. Oke, selanjutnya ini. Untuk ini bisa kita copy saja. Jadi agama itu adalah data selanjutnya setelah nama. Kalau tadi nama itu adalah data nomor urut kedua secara horizontal di sini. Ini secara horizontal. Ini secara horizontal. Agama, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika. Ini secara horizontal. Nanti kita baca secara vertikal, ya, menurun begini. Jadi kita lihat agama itu di sini data urut ketiga, nomor urut ketiga 1, 2, 3. Makanya di sini pakai ini saja. Nah, ini copy saja ini. Kemudian paste, enter. Di sini ganti dengan nomor urut ketiga. Begitu juga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu data urut keempat. 1, 2, 3, 4. Jadi sama acuannya ini. Ini kita paste saja. Untuk menggantinya, ini kita ganti di sini data keempat. Itu lagi selanjutnya bahasa Inggris, berarti dia data kelima. Matematika data ke-6. Sementara yang lain sama semua ya. B2 artinya acuannya tetap pada NIS ya. NIS berapa muncul, maka matematikanya dia nilai matematika berdasarkan muncul akan dimunculkan di sini. Selanjutnya itu pula untuk fisika. Berarti dia itu 3, 4, 5, 6, berarti ini 7. Nah, ini 8. Ini 9. Dan sosiologi
pilih, kemudian semi to 11 ya. Sampai di sini selesai. Kita membuat rumusnya. Nah, sekarang kita masukkan misnya. Ini masukkan semua tadi. Nah, semua. Kemudian kita masuk ke langkah 16. Silahkan isi nis pada sel B2 yang ada pada sheet informasi. Ini dia. Kita isikan. Kita lihat nisnya apa saja yang ada. Misalnya nis siswa pertama 100201. Ketika di sini 100201. Jadi kita mau mengacu pada NIS dengan nomor 100201, enter. Nah, ketika kita enter, maka semua muncul datanya. Ya, jadi anak dengan NIS 100201 adalah Alfilia Hamzah. Memiliki nilai ini, agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ini semua datanya. Ini membaca datanya secara vertikal. Yang tadinya sebelumnya adalah horizontal. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini siswa pertama Alfilia Hamzah. Datanya ini nilai-nilainya sekarang dimunculkan bentuk seperti ini. Misalnya kita ganti nisnya adalah kita mau yang munculkan Adam 100209. Tinggal diganti seperti ini, enter. Nah, ini berubah jadi Adam, semua nilai-nilai juga berubah. Nah, kalau sudah muncul semua seperti ini, berarti Anda telah berhasil menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, sampai di sini sudah cukup untuk VLOOKUP. Sisanya untuk fungsi HLOOKUP diserahkan kepada Anda untuk mencobanya. Intinya sama saja, cuma arahnya berbeda. Kalau tadi VLOOKUP itu membaca data dari yang sebelumnya mendatar dibaca menjadi lurus ke atas atau ke bawah. Tegak ya, garis tegak. Sedangkan untuk HLOOKUP dia membaca data dari yang kebalikannya, dari yang tadi tegak sekarang dibaca secara horizontal. Oke, saya rasa demikian. Nanti silahkan dikerjakan tugas untuk pertemuan ini. Ada pada bagian bawahnya, yaitu lanjutkan tugas sebelumnya, buat sheet baru, ketikkan informasi seperti gambar berikut ini, gunakan fungsi VLOOKUP ya, sampai nomor 3 sesuai dengan materi hari ini. Dan untuk praktikumnya ini dia 1 dan 2, karena 3 dan 4 itu grafik nanti pertemuan ke-15. Oke, saya rasa cukup. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan diajukan di kolom komentar pada Google Classroom yang kita gunakan. Dan selamat bekerja. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya karena kita terpaksa melakukan melalui online, namun semoga bisa membantu melalui file yang saya bagikan, melalui video tutorial yang saya buat. Semoga bisa membantu, mendampingi Anda untuk belajar masing-masing di tempatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.